Bung Henderson. Ya, singkat saja bahwa dalam setiap kontestasi, pilpres, pilkada, tentunya ada menang dan ada kalah. Spiritnya yaitu adalah jiwa kesatria untuk menerima kekalahan dan juga untuk menerima kemenangan. Kalau kita melihat statistik dari 6 daerah, ya sementara skornya kan 5-1. Kita nggak jumawa tentang hal tersebut, biasa aja. Ya, DKI sementara unggul tipis, tidak perlu harus euforia juga. Untuk 5 daerah lain yang dianggap spotlight, tidak pernah kita juga untuk menyombongkan diri dan bereporia tentang hal tersebut. Karena tetap kepastiannya nanti ada di hasil daripada KPU itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jiwa kesatria tersebut kan harus juga diimplementasikan juga. Ya, bahwa jangan juga kita ketika kita menang menyala bang. Tapi kita kalah menyalahkan bang. Ada ahkannya. Menyala ketika menang, menyalahkan ketika kalah. Gak baik. Kita sudah menderita, kita sudah sama-sama sakit dengan proses demokrasi yang terjadi selama ini. Ya, saling hujat, hoax, serangan fajar, dalam bentuk uang, dalam bentuk film, apapun itu juga. Jadi harus ada perbaikan demokrasi dari sisi regulasi dan juga dari sisi spirit. Berikutnya, mungkin ini agak sedikit sensitif, tapi saya harus katakan. Beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa keterlibatan Parcok, Partai Coklat. Saya terkesan ya, karena saya termasuk orang yang masuk ke dalam circle korban daripada itu, kalaupun dianggap seperti itu. Ya. Tapi saya tidak menyalahkan institusi Polri apabila itu memang ditunjuk oleh PDIP. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Tamil Selvan terkait Parcok tadi. Kalau PDIP bicara Parcok, entah benar atau tidak, itu pola 10 tahun silam berdendang di dalamnya. Jangan merasa seolah korban, padahal mereka adalah guru dari penggunaan Parcok ini. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Itu agak aneh itu. 10 tahun lalu yang pegang kendali negara ini SBY, Pak. Ya, bukan nanti PDI Perjuangan. Sudah penutup. Jadi penutup. bukan Anda itu ngomong sesuatu yang salah, saya luruskan. Anda katakan 2014, 10 tahun yang lalu. 2014 presidennya siapa, Pak? Saya PDI mengutip, dimana? PDI saya mengutip oposisi. saja. Bukan, Saya kutipan cuma juga harus mengutip. benar, Bos. Jangan cuma pintar nyalahin orang. Yang Kalau pintar nyalahin orang itu saya apa Anda Anda? bilang dari 2010 tahun yang lalu. Yang pintar yang nyalahin orang itu saya atau Anda? Kamu dong. Kamu yang pintar nyalahin orang. Kamu kalau benar, kamu bilang menyala. Kalau kamu kalah, kamu bilang menyalahkan. Oke, sebutkan contoh. Pinter nggak? Pinter. Loh, Kalau kalah, curang. Loh. Kalau menang, wow, Kita menyala menang bung. kapan itu? Jangan Anda membolak-balik masalah. Jangan bolak-balik. Bos, Gimana? 2014 yang berkuasa siapa? Pak SBY kan? Betul nggak? Jawab dulu. 2014 Saya hanya siapa? mengutip apa dikatakan Tamil Selvan. 2014 Ya, sekarang siapa yang berkuasa? semua orang sanubarinya di sini Presidennya semua sudah siapa? tahu, ya kan? Yang beroperasi adalah 2014. PDIP. Saya bertanggung jawab terhadap omongan saya. 2014 siapa presidennya? Udah. Saya tanya siapa 2014 presidennya? periode 2019 sampai 2024. Baik, oke, baik. 2014 presidennya siapa? Udah, nggak perlu diomongin. Baik. Anda nggak usah disinggung. Silakan Bung Rocky terakhir, Bung Rocky. Ah, gimana dong? Silakan Bung Rocky. Menyala dan menyalahkan. Akhirnya kita mesti definisikan lagi apa artinya menang, apa artinya kalah. Kalau misalnya PKS menang di Jakarta, menang berapa persen? Oh, itu dibagi ke Kimples kok. Kalau PDIP menang di Jakarta, dia menang 100%. Kan itu juga cara kita berpikir kan. Jadi euforia itu kalau misalnya sebut aja Ridwan RK menang itu. Ya itu menangnya itu digembirakan bukan 100% karena setiap partai pendukung akan ambil bagian-bagiannya. Kalau PDI menang, dia bergembira 100%. Itu yang saya mau terangkan bahwa menang secara ideologis, bukan secara pragmatis.
Kalau PKS menang itu menang secara pragmatis. Ada urusan apa Ridwan Kamil dengan ideologi PKS misalnya. Kalau PDIP menang, pasti menang secara ideologis. Nah itu yang saya inginkan. Persaingan politik itu dasarnya ada argumentasi ideologis. Itu yang mesti kita lakukan sebetulnya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu kita balikkan pada sistem pemilu kita. Kita mau berkelahi dalam soal itu, tapi kita sebetulnya dikendalikan oleh semacam penghambaan. Pada, oh ya ini Ridwan Kamil menang. Iya, gue tahu dia menang akhirnya. Tapi gue tahu dia pergi menjadi hambanya Mulyono, pergi ke Solo tuh. Secara mental itu udah kalah sebetulnya dari awal. Kan psikologinya begitu akhirnya tuh. Jadi saya kira itu yang mesti kita bayangkan, bahwa kita ingin pemilu itu datang dari apa yang disebut oleh Alexis Tocqueville misalnya, habits of the heart itu. Pilihan hati yang dasarnya ideologis. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena ditundukkan. Kan itu soalnya tuh. Di Yunani dulu pemilihan itu nggak pakai suara, itu diundi aja. Karena setiap orang di demokrasi awal Athena punya kapasitas keadilan yang sama. Kalau Anda terpilih terundi di situ, Anda pasti akan wakili saya. Karena nilai etik Anda sama dengan saya. Itu yang kita inginkan tuh. Kalau sekarang nggak begitu, gabungan antar partai itu artinya resultantenya nol secara etik gitu. Jadi itu kesimpulan saya. Beliau adalah Tifatul Sembiring. Kendati dia betul, kita tidak harus seiring. Terima kasih.